wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa bil busyran. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru janahihi illa umamun amsalukum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kepada kita sehat walafiat. Semoga dengan berkumpulnya kita bersilaturahmi, Allah anugerahkan kepada kita umur panjang, rezeki yang halal, yang baik, yang bermanfaat sebagai bekal hidup kita, baik untuk yang sekarang maupun masa yang akan datang. Semoga salawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah, wa hadainahu najdain, hidayah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaji kita pada kali ini adalah mengenai kehidupan mikrokosmos sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa di dalam surat Al-A'la Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan Maha Agung kepada kita sekalian. Alladzi qaddara fahada. Allah yang telah menjadikan semua makhluk di dunia ini mempunyai qadar, mempunyai ukuran, mempunyai bentuk, mempunyai panjang, mempunyai waktu, dan lain-lainnya, termasuk mempunyai warna kulit. Dalam kajian teologi bahwa selain Allah adalah makhluk, ma siwallah al-makhluk. Jadi hanya dua, ada khaliq yaitu Allah Azza wa Jal, dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makhluk yang besar, makro, seperti bumi, langit, matahari, dan planet-planet lainnya. Ada juga makhluk yang kecil, yang kita tidak mengetahui bagaimana Allah begitu hebatnya, begitu agungnya menciptakan makhluk-makhluk yang kecil tadi. Yang akan kita bahas pada kali ini, makhluk yang kecil itu adalah serangga. Kita ketahui bahwa serangga itu memiliki anatomi. Ada kepala, ada dada, ada perut. Di kepala ada dua antena buat sinyal. Seperti kita ketahui di rumah kita ada antena buat sinyal. Jadi serangga punya antena juga. Dan dua jenis mata. Kalau kita kan hanya dua ya. Seperti nyanyiannya siapa tuh? Sepasang mata bola, ya enggak? Ya, nyanyiannya Ismail Marzuki. Dia di balik jendela. Jadi di kepala tadi ada dua antena dan dua jenis mata. Ada mata tunggal, ada mata majemuk. Begitu pula ada juga dada belakang, dada tengah, dan dada depan. Setiap dada ada dua kaki.
yang jumlahnya ada 6 kaki. Spesiesnya ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Yang bersayap seperti belalang, seperti lalat, seperti nyamuk. Yang tidak bersayap seperti semut atau dabatul ard, rayap. Rayap yang maha dahsyat ini. Dia bisa menggigit kayu yang begitu keras sehingga kayu itu menjadi hancur. Ini semuanya adalah ciptaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, serangga memiliki mata majemuk berbentuk segi 6 yang jumlah antenanya antara 200 sampai dengan 28.000 yang berkumpul dalam satu. Kita mempunyai 2 mata saja memeliharanya susah, apalagi rayap yang mempunyai, serangga yang mempunyai mata begitu banyak. Oleh karena itu setiap serangga itu memiliki mulut. Mulut tadi fungsinya macam-macam, tergantung dari serangganya. Mulut bagi belalang itu untuk mengunyah. Mulut untuk menghisap itu bagi kupu-kupu dan lebah. Mulut untuk menjilat itu untuk lalat. Mulut untuk menusuk itu pada nyamuk. Jadi masing-masing mulut fungsinya berbeda-beda, kecuali mulut manusia yang hanya untuk mengunyah dan berbicara. Wahadainahu najdain walisana wasyafatain. Walisana wasyafatain diberikan lisan dan 2 buah bibir untuk berbicara. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kira-kira ada 7 macam serangga yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah lebah. Lebah bisa juga di Quran dikatakan an-nahl. An-nahl bisa berarti lebah, bisa berarti madu. Lebah itu diatur di dalam surat 16, yaitu surat An-Nahl. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auha ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulli thamarati subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa auha, dan Allah telah mewahyukan, jadi berupa insting, berupa ilham. Wa auha rabbuki ilan nahli, kepada setiap lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, supaya menjadikan rumah-rumah itu yang diambil dari beberapa pegunungan-pegunungan yang ada di dunia. Wa minasyajari wa mimma ya'rishun, dan lebah-lebah tadi membuat rumah dari pohon-pohon agar mereka dapat hidup. Kemudian Allah memfirmankan, summa kuli min kulli samarat, maka makanlah lebah tadi dari as-samarat, dari buah-buahan, dari bunga, dari putik. Subula rabbiki dzulula, yang jalannya begitu banyak. Jadi kalau kita lihat lebah, itu dulu saya pernah ada kenalan pengobatan lebah dengan digigit. Adanya dulu di Pramuka, Cibubur ya. Jadi orang yang stroke bisa digigit dengan lebah beberapa kali. Tapi orangnya sudah almarhum.
seperti pengobatan alternatif yang dilakukan dengan menggigit lintah. Ada beberapa daerah pakai lintah digigit supaya sakitnya sembuh. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Yakhruju min butuniha syarabun. Lebah mengeluarkan syarab, minuman, mukhtalifan alwanuh, yang beraneka ragam warnanya. Warna madu berarti. Jadi ada madu jelly, ada yang mahal sekarang apa itu? Propolis dari lebah. Ya. Yang dikembangbiakan dari liur lebah tadi. Oleh karena itu Al-Quran menjelaskan fihi syifa'ul linnas, bahwa lebah tadi mengeluarkan madu itu memberikan obat bagi seluruh manusia. Jadi macam-macam lebah ini, ada lebah yang mengeluarkan madunya hitam, ada yang putih, ada yang beraneka ragam. Sehingga kita dapat menyaksikan orang-orang Baduy Rawayan sana yang agamanya adalah Sunda Wiwitan, itu adalah mereka mengembangbiakan lebah dan madunya dijual. Dan ini menjadi sumber penghidupan. Madu tadi dijadikan sumber penghidupan oleh manusia, sehingga dengan mengembangbiakan lebah yang beraneka ragam tadi, hasilnya diproduksi untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Fihi syifa'ul linnas. Madu tadi dapat mengandung obat. Oleh karena itu banyak orang-orang yang menjadikan madu sebagai konsumsi obat agar dia sembuh dari beraneka ragam penyakit. Oleh karena itu Nabi bersabda, hiduplah kamu seperti lebah dan janganlah kamu hidup seperti lalat. Karena lebah itu dia hanya mengkonsumsi secara selektif bunga-bunga yang bagus, bunga-bunga yang murni, putik-putik bunga yang memberikan manfaat, sehingga lebah tadi menghasilkan madu. Janganlah kamu hidup seperti lalat, karena lalat membawa penyakit. Percaya atau tidak, ada dalam satu hadis, di dalam hadis Bulughul Maram, kalaulah minuman kamu itu dihinggapi lalat, maka celupkanlah lalat itu semuanya. Karena sayap kiri mengandung penyakit, sayap kanan mengandung obat. Believe it or not, percaya atau tidak, silakan buktikan, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau percaya amalkan, kalau tidak ya silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk lebih meyakinkan bisa dapat dibuktikan. Itu ada di hadis di Bulughul Maram. Yang kedua adalah semut. Kita ketahui semut ini adalah merupakan pekerja keras. Semut kecil, tapi dia dapat mendorong mangsanya yang lebih besar. Dan semut ini begitu guyup, begitu kuat, begitu solider. Semut macam-macam tuh. Ada semut rangrang, ada semut hijau, ada semut hitam, ada semut makanan, macam-macam. Kita tidak ketahui beraneka ragam semutnya. Oleh karena itu sunnah Rasul, mungkin ketika dulu belum banyak toilet-toilet yang bagus, kalaulah kita pergi ke hutan, ke satu tempat ada lubang, janganlah dikencingin lubangnya, karena mungkin lubang itu akan mengandung semut. Mungkin lubang tadi berperan sebagai rumah semut. Semut diatur di dalam surat An-Naml ayat 17, 18, 19, surat 27.
Allah menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dihimpun bagi Nabi Sulaiman junuduhu, tentara-tentaranya dari mana? Minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wat tayri, dan burung, fahum yuzaun, mereka dihimpun menjadi satu. Manakala Nabi Sulaiman berjalan di oase, kemudian dia sampai di dalam oase itu, Allah menyatakan hatta idza atau, manakala Nabi Sulaiman tadi beserta rombongannya sampai ala wadin nam, kepada oase semut, qalat namlah, berkatalah ratu semut. Apa ngomongnya? Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, kata ratu semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke tempat tinggal kamu masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dikhawatirkan Nabi Sulaiman dan tentaranya akan mengejar kamu. Wa hum la yash'urun, tetapi mereka tidak merasakan menginjak semut tadi. Inilah kehebatan Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan binatang, dengan jin, dan dengan binatang-binatang yang lain. Kalau nggak salah pernah sekarang saya menyaksikan ada burung hudhud. Burung hudhud itu ada di surat An-Naml ini. Ya, dipelihara, dan orang-orang Arab sana saya lihat orang-orang yang begitu kaya mereka memelihara burung elang, dijadikan suatu peliharaan seperti barang mewah, malah dijadikan perlombaan-perlombaan pada suatu tempat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, begitu hebatnya Allah menjadikan semut, sehingga semut tadi dia begitu solider, bergotong royong sesama temannya, malah ratu semut tadi akan menjadi komando. Kita tidak mengetahui bagaimana cara Nabi Sulaiman berbicara dengan burung-burung, dengan semut, dan dengan jin. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Daud. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Sungguh kata Allah, kami telah menjadikan Daud dan Sulaiman, kami berikan ilmu. Mantiqat thair, dia bisa berbicara dengan burung. Jadi kehebatan Nabi masing-masing ini sebagai salah satu mukjizat yang mempunyai kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi yang ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mus, mohon minum. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah surat Al-Ankabut, surat laba-laba, bukan laba-laba servis tas ya, atau dibalik bala-bala, kue bala-bala, tapi ini adalah laba-laba, Al-Ankabut. Kehidupan laba-laba ini begitu hebat. Si perempuan, si ibu membuat sarang bersama dengan jantannya. Bertelurlah dia. Kalau tidak ada makanan, maka mereka akan memangsa telurnya. Malah kalau telurnya menetas, akan memangsa anaknya. Malah laba-laba ini, kalau si betina tadi tidak ada lagi yang dimangsa kecuali yang jantannya, maka jantannya juga dimangsa.
Makanya dikatakan sebagai spider widow, janda laba-laba. Yang sekarang menjadi top tuh, menjadi nama orkes dangdut Camelia Malik, namanya tarantula. Tarantula itu salah satu dari jenis laba-laba. Dan ada yang besar laba-laba itu. Di Australia ada orang meninggal digigit laba-laba. Dan laba-laba menjadi salah satu penghalang orang-orang kafir ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Hiro, ketika dikejar oleh orang-orang musyrik, sehingga ada sarang laba-laba tidak jadi masuk oleh orang kafir. Karena kalau ada sarang laba-laba diperkirakan itu sudah lama dia hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan penolong, pelindung selain Allah, min dunillah. Auliya, penolong-penolong. Jadi jangan minta selain kepada Allah. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada orang pintar, itu nggak boleh. Karena dia sebagai penolong. Jadi kalau orang minta tolong selain kepada Allah, itu seperti rumah laba-laba. Ittakhadhat baita. Manakala laba-laba tadi membuat rumah. Wa inna auhanal buyut, sungguh rumah yang paling lemah, yang paling hina, labaitul ankabut, yaitu rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun. Andai kata engkau mengetahui. Lau ini memberikan suatu pengertian kepada istidrak, kepada mata hati kita, supaya memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah seperti laba-laba. Yang keempat adalah nyamuk. Coba bayangkan berapa karyawan pabrik Baygon, berapa karyawan pabrik obat nyamuk Hits, berapa karyawan pabrik obat nyamuk Vape. Semuanya adalah kebanyakan produk-produk Jepang. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi. Kalau arti kata harfiah, istahyi itu malu. Al-haya, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Tapi orang-orang kita sekarang udah gak punya malu lagi. Pamer harta dari korupsi. Istihyaan, tidak ada malu lagi. Innallaha la yastahyi, di dalam tafsir Munir dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tidak segan-segan ayadriba matalan, membuat perumpamaan ma ba'udah, yaitu nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari nyamuk. Ada nggak yang lebih rendah dari nyamuk? Berapa kira-kira spesies nyamuk? Kurang lebih spesies nyamuk itu ada 3.000 spesies nyamuk. Kalau kita pergi ke Irian itu harus bawa kelambu, karena banyak nyamuk malaria. Harus bawa pil kina. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah nyamuk DBD, nyamuk dengue. Itu bisa meninggal. Tapi fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka berkata semuanya ini adalah merupakan ciptaan Allah yang maha besar, yaitu Rabb yang menciptakan nyamuk tersebut.
Wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih Allah gunanya nih bikin nyamuk? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dengan mereka tidak mempercayai nyamuk, mengingkari nyamuk ciptaan Allah, maka mereka menjadi manusia yang sesat, malah menyesatkan. Dhalun mudillun. Kalau dhalin saja sesat, tapi kalau mudillun dia dapat menyesatkan orang lain. Coba sekarang, apakah ada nyamuk di udara? Rumah-rumah yang bertingkat ada nggak? Nyampe nggak ke atas? Sampai juga. Begitu hebatnya ciptaan Allah menciptakan nyamuk, sehingga dengan gigitan sekali gigit tadi, dengan DBD nyamuk tadi, kita akan sakit demam berdarah. Mungkin kalau digigit nyamuk biasanya bentol aja, dikasih obat mungkin bisa hilang. Tapi nyamuk DBD itu paling tidak harus dirawat di rumah sakit untuk memperoleh konsumsi vitamin C yang banyak. Yang keenam adalah belalang. Belalang ini kalau musim panen biasanya banyak ya. Tapi masuk akal nggak di Timur Tengah sana kaumnya Nabi Musa ada belalang? Bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 7, 130 sampai dengan 139. Sungguh kaumnya Nabi Musa telah kami berikan azab bisinin beberapa tahun, wa naqsim minas samarat, dan berkurangnya panen-panen buah. Apa sebab? Karena mereka ingkar kepada Nabi Musa. Dengan keingkaran tadi Allah mengatakan, fa arsalna alaihimut tufan, maka Allah mengirimkan kepada mereka tofan, angin ribut, wal jarad, belalang-belalang, wal kummala, kutu-kutu, wad dofadi'a, kodok-kodok, katak-katak, ayatim mufassalat, semuanya itu secara terperinci. Nggak masuk akal ya sebetulnya ya. Di daerah Musa sana, di Yerusalem, di Bethlehem, itu ada belalang, ada jarod, ada kumal, kutu-kutu, ada dhofadi, ada kodok-kodok, katak. Yang sekarang katak itu banyak di kita dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, dijadikan suike. Konon katanya katak tadi katanya enak, kata orang yang doyan. Wadhofadi'a waddama, malah air minum yang tadinya air menjadi darah. Karena siksaan Allah kepada kaumnya Nabi Musa yang menyembah Musa Samiri. Musa Samiri dijadikan patung sehingga patung tadi menjadi sesembahan. Inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk kecil yang kita tidak tahu bagaimana begitu hebatnya. Dan yang terakhir, ini yang sekarang yang pernah kita alami di Mesir ini, rayap. Dulu ini atap-atap ini pernah dimakan rayap, rusak sehingga ambruk. Bisa dilihat di surat Saba
surat Saba ini, kerajaan Saba yaitu kerajaan Balqis. Di sana ada nabi yang namanya Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman tadi tidak sadar bahwa dia sudah mati. Ketika dia bersandar dengan tongkatnya, taunya tongkatnya dimakan rayap. Ketika lepas dari tongkatnya tadi, Nabi Sulaiman kharru, tersungkur dia. Sampai-sampai jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman tadi tersungkur. Falamma qadaina 'alaihal maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabatal ard. Manakala kami menentukan kematian kepada Nabi Sulaiman, madallahum 'alal maut, tidak ada gejala-gejala tanda-tanda bahwa Nabi Sulaiman tadi mati. Illa dabatal ard, kecuali rayap-rayap bumi, ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Ya. Falamma kharra, manakala Nabi Sulaiman tadi kharra, tersungkur, tabayyanatil jinnu, maka jelaslah jin melihat, baru tahu bahwa Nabi Sulaiman tadi meninggal. Alau kanu ya'lamunal ghaib, karena jin tidak mengetahui alam yang gaib, meskipun jin itu adalah makhluk yang gaib. Ma labithu fil azabil muhin, semuanya itu dijadikan azab kepada jin dengan terhina, karena banyak juga orang-orang yang mengabdi kepada jin, seperti yang digambarkan tadi dalam surat Al-Ankabut, sehingga suka memberikan apa tuh, sesajen ya, sesajen dan sebagainya, memberikan apa lagi, tumbal untuk orang kaya. Makanya kalau orang-orang tertentu pergi ke Gunung Kawi itu untuk mencari kekayaan, sehingga dia lepas akidahnya, sehingga akidahnya menjadi luntur, kafirlah dia kalau minta kepada selain Allah sebagai pelindungnya. Inilah sebagai kata pengantar pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pengetahuan kita semua, sehingga kita memaklumi bahwa di dunia ini ada flora, ada fauna. Flora begitu banyak tumbuh-tumbuhan, fauna begitu banyak binatang-binatang, yang kecil maupun yang besar, semuanya ini Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau telah menciptakan semuanya ini tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maka maha sucilah Allah yang telah menciptakan semuanya ini. Sehingga kita harus memaklumi sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Alladzi khalaqa sab'a samawati tiwaqa, Allah menjadikan langit itu tujuh lapis. Ma taro, kata Allah, coba kamu perhatikan. Farjil basar hal taro, kamu ulang-ulang lagi mata kamu untuk melihat ke langit. Hal min tafawut, apakah ada ketidakserasian? Itulah Allahul ladzi khalaqas samawati bighairi amalin tarawnaha, Allah menciptakan langit tanpa adanya tiang, sehingga begitu hebat ciptaannya Allah, kita tidak bisa memperhatikan begitu jauh. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, akan kami perlihatkan kekuasaan Allah di afaq, di ufuk, ujungnya langit. Ketika kita kejar ujungnya langit, tetapi tidak sampai-sampai. Terima kasih. In uridu illa al-islah ma stata'tu ma taufiq illa billah. Terima kasih atas perhatiannya. Para jamaah sekalian,
waktu syuruk masih kurang lebih 20 menit. Karena itu kita manfaatkan untuk bertanya. Bapak Ibu dipersilahkan, monggo. Dari Ibu dulu, monggo Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, itu kan hewan juga ada yang untuk pengobatan seperti lebah itu. Nah kalau sekarang banyak yang cacing dipakai untuk pengobatan, itu gimana? Mic-nya jangan terlalu dekat, nggak iya. gitu dengeran. Cacing kalau untuk dipakai untuk pengobatan gimana itu Pak Ustadz? Boleh nggak? Cacing tanah. Cacing tanah dipakai untuk berobat, boleh nggak? Cacing tanah itu termasuk binatang yang kotor ya. Di Quran dikatakan famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Famaniturra, siapa yang dalam keadaan darurat, terpaksa, force majeure, ghairu baghin, tidak melampaui batas, bukan keinginannya, wala adin wala itsma alaih, tidak berdosa. Jadi kita dapat mengkonsumsi sepanjang tidak ada obat kecuali cacing. Katanya cacing itu sekarang sudah diproduksi menjadi kapsul untuk orang-orang yang sakit panas. Ya begitu kan? Jadi sebagai obat alternatif. Karena di dalam hadis katakan likulli da'in dawa illal maut. Setiap obat, setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Kalau kematian tidak ada obatnya. Kalau penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali kematian. Jelas ya Bu? Iya. Jadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Tadi itu Ya. ghairu baghin wala adin, bukan keinginannya dan tidak melampaui batas. Iya, asas cukupnya. Sama saja kita pergi ke hutan nggak ada makanan kecuali babi. Boleh kita makan daging babi pada saat itu, tapi jangan dibawa pulang, dendeng dibawa pulang, nggak boleh. Bikin dendeng babi mungkin boleh, nggak boleh. Ya. Ada istilah orang mengatakan ada babi, ada celeng, beda artinya. Sama. Kalau celeng itu babi hutan, kalau babi itu babi peliharaan. Filosofi babi itu dia kalau jalan dia melihat kiri kanan, lempeng aja. Makanya kalau dikejar babi kita jalannya belok-belok. Dan babi itu akan mengkonsumsi kotorannya sendiri kalau tidak ada makanan. Begitu kotornya. Makanya dikatakan di Quran, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, daging babi. Di Quran sebutkan daging babi itlaqul juz wa iradatul kul. Kalau menurut ilmu balaghah, itlaqul juz disebutkan bagiannya daging babi, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan daging babi. Itlaqul juz wa iradatul kul. Dimaksudkan daging babi, tapi tujuannya adalah derivatifnya babi semuanya. Kulitnya, bulunya, kakinya. Makanya di restoran sekarang kita lihat ada no lard, no pork. Tidak ada minyak babi, tidak ada daging babi. Tapi kadang-kadang satu restoran dia mencampurkan tempat kualinya yang dimasak, apakah itu babi atau bukan. Jadi cermatlah kita untuk mencari makan, karena makanan-makanan yang halal masih banyak. Silakan, ada yang lain? Ya, monggo Bu. Ya, obat apa itu tadi yang terbuat dari cacing? Anak-anak saya kebetulan ketika di pesantren, makanannya itu nggak jelas kan Pak, gitu kan. Pada sakit, dokter memberi
apa itu resep agar beli obat yang namanya Vermix. Nah itu ini bukan anu nih. Vermix itu biasa dibeli untuk kita yang mungkin duitnya tipis kali. Tapi mujarab Vermix itu terbuat dari anu tadi apa? Cacing gelang. Cacing gelang. Jadi cacing rupanya ada yang gelang. Gitu. Cacing itu binatang melata. Di Quran dikatakan di awal juz 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbah, semua binatang-binatang melata di bumi ini Allah memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui bagaimana binatang-binatang melata itu dia menyimpan makanannya. Wa mustaudaha, dan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita lihat, waktu saya kecil dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh yang namanya undur-undur? Ya nggak? Dulu saya sering mancing itu pakai undur-undur, pakai rambut, dikawinin undur-undurnya. Konon katanya buat obat. Sekarang udah nggak ada lagi tuh undur-undur. Jangan jauh-jauh lah Bu, sekarang anak-anak sekarang nggak, gamenya apa? Nggak ada tuh, main taplak lagi nggak ada sekarang, main gatrik nggak ada. Main gamenya adalah PlayStation, asik. Kalau dulu main itu bertetangga. Ya, karena sudah dijajah dengan beberapa hal oleh orang luar. Apa yang dijajah nih? Food, makanan. Apalagi? Food, apalagi? Fashion. Ya, sehingga orang-orang tidak malu lagi, terutama perempuan, dengan berpakaian Bu Sekwilda dan Bu Bupati. Tahu Bu? Bu Sekwilda buka sekitar wilayah dada dan Bu Bupati buka paha tinggi-tinggi. Ya. Jadi karena sudah ini fashion, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan lagi mana yang aurat, mana yang bukan aurat. Jagalah penglihatan kita, karena sekali kita melihat itu laka untuk engkau, tapi kalau melihat lagi kedua kali itu alaika, celaka engkau. Sekali nikmat, yang kedua kali adalah bukan nikmat lagi tapi celaka. Itu sabda Nabi. Ada lagi? Ya masih 12 menit Bu. Sekarang dari Bapak Mas Tarso. Coba Ibu teliti atau bawa teliti ayat-ayat Quran mengenai surat-surat tadi. Ada surat Al-Ankabut, surat An-Naml, surat An-Nahl. Ya. Lalat tadi belum ya? Lalat itu ada di dalam surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 73. Kalaulah dihinggapi lalat makanan itu, engkau kejar lalat itu jarang yang dapat. Dha'fat thalibu wal matlub. Lemahlah kita manusia ini untuk mengejar lalat tadi. Seakan-akan orang yang menyembah selain Tuhan itu dia ingkar dengan kejadiannya tentang lalat. Tapi sekarang lalat sudah dikembangbiakan, apa namanya tuh, yang binatang kecil-kecil. Di beberapa daerah sudah dijual itu untuk makanan ikan. Saya lupa namanya itu. Jadi kayak belatung-belatung itu dikembangbiakan, kemudian itu dijual untuk makanan ikan. Ya.
Apa namanya? Magot. Oh iya, Magot, betul betul. magot. Margot ya, magot ya. Ya itulah ya. Jadi bisnis orang kita dari kotoran. Tetapi sekarang yang lagi musibah tempat saya mau Bekasi, sampah karena longsor. Sampai-sampai si bekonya itu tenggelam. Ya inilah salah satu negara berkembang bisa buat sampah tapi tidak bisa membuat dumpingnya. Bagaimana sampah itu dikelola. Padahal sampah-sampah itu plastiknya bisa jadi paving block. Bisa menjadi barang-barang yang berguna dengan recycling. Jadi recycling itu daur. Diputar kembali bagaimana agar bisa dijadikan bahan-bahan yang berguna, diproduksi kembali. Plastik-plastik itu di-recycling kembali untuk menjadi ember, jadi gayung dan sebagainya sehingga dapat bermanfaat. Cukup Ibu, Bapak sekalian? Masih ada waktu, Bu. Masih ada waktu dikit. Ada lalat tadi, lalat yang dipakai magot tadi, saya lihat di sini namanya BSF. BSF itu singkatan dari Black Soldier Fly. Lalat ini yang dipakai untuk magot itu, untuk pakan bebek, pakan ikan lele, pakan macam-macam. Di Bogor dibuat seperti itu. Ya, masih ada 5 menit, 5 menit saja. Monggo, Ibu. 5 menit. Karena waktu syurupnya kurang lebih ini 52. Kalau nggak ada kita tutup. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.